Renungan Harian Jumat 7 Agustus 2020. Pekan Biasa ke-18. Jangan pernah takut untuk memikul salib bersama Kristus. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Nahum, bab 1 ayat 15, bab 2 ayat 2, bab 3 ayat 1-3, ayat 6-7. Dan bacaan Injil dari Matius bab 16 ayat 24-28. Saudara-saudariku terkasih, setiap orang yang telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi biarawan-biarawati, imam, pengurus gereja, atau menerima satu jabatan tertentu, sudah seharusnya siap untuk menerima segala konsekuensi yang bakal dihadapinya dengan gembira. Bila seseorang ternyata berusaha untuk lari dari konsekuensi yang dihadapinya, maka patut dipertanyakan motivasi dan komitmen panggilannya, bukan untuk melayani, melainkan untuk mencari kepentingan-kepentingan lain yang terselubung. Dan kenyataan di lapangan berbicara demikian. Bagaimana situasi ini dihubungkan dengan sabda Yesus hari ini? Saudara-saudariku, dalam Injil hari ini, Santo Matius mengisahkan tentang tuntutan Yesus untuk menjadi murid atau pengikut yang sejati. Dalam kisah sebelumnya, Yesus telah memberitahukan kepada para muridnya bahwa ia harus menanggung penderitaan, wafat dan bangkit pada hari ketiga. Terhadap pernyataan Yesus ini, para murid protes keberatan karena mereka mengharapkan Yesus sebagai Mesias yang lain, Yesus sebagai tokoh yang terkenal dan dihormati, raja yang berkuasa dan memerintah, bukan mau menderita di salib. Mereka tidak sadar bahwa konsep dan pengharapan demikian bukan datang dari Allah tetapi dari iblis. Keinginan para murid ini ditanggapi oleh Yesus dengan sikap keras, marah, dan menuntut mereka untuk sungguh-sungguh mengikutinya. Apa isi tuntutannya? Saudara-saudariku terkasih, isi tuntutan Yesus adalah setiap orang yang mau mengikutinya harus menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri artinya mereka dituntut dengan tegas agar sungguh-sungguh menyatakan tidak atas kehendak mereka sendiri dan mengikuti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dari menjadi prioritas pertama dan utama dalam tugas perutusan menjadi murid Kristus. Dan memikul salib artinya siap untuk menerima, meletakkan dan membawa beban, tugas dan tanggung jawab yang diserahkan Tuhan di atas pundak sendiri. Salib Kristus merupakan lambang penghinaan, ejekan, penderitaan, penyangkalan diri, dan kematian harus menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan dari hidup mereka. Dua tuntutan Yesus ini wajib diterima, dihidupi, dan dilaksanakan dalam tugas perutusan mereka sebagai murid-murid Kristus. Bagaimana tuntutan Yesus ini bagi kita? Saudara-saudariku terkasih, sebagai orang Katolik, kita juga harus menyadari bahwa salah satu sifat kehidupan kita sebagai pengikut Kristus adalah menyangkal diri dan memikul salib. Ini adalah konsekuensi menjadi seorang Katolik. Salib kita sekarang adalah tugas dan tanggung jawab yang diserahkan Tuhan bagi kita masing-masing. Salib kita sekarang adalah memperkenalkan Kristus yang tersalib dengan berbagai tuntutan dan risiko yang akan kita hadapi, yakni siap untuk ditolak, dicaci maki, diancam, dan lain sebagainya kepada orang lain. Kita tidak perlu takut dan cemas untuk menyangkal diri dan memikul salib Kristus. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang
menurut perbuatannya. Siapa saja yang berkorban untuk Kristus akan memperoleh balasan dari Kristus. Karena itu, jangan pernah takut untuk memikul salib bersama Kristus. Amin.